Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Selvi Yuliani. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Human Capital dengan tujuan untuk menambah wawasan, pengetahuan, serta meningkatkan efisiensi kita mengenai human capital dengan sasaran untuk para mahasiswa atau pelajar yang ingin mengetahui human capital. Nah, langsung saja yuk kita simak video selengkapnya. Nah, langsung saja di sini ada arti dan pentingnya human capital. Nah, apa sih yang dimaksud dengan human capital? Human capital merupakan departemen yang mengelola manusia sebagai modal berharga milik perusahaan yang perlu ditingkatkan nilainya sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dan istilah human capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama ada kemampuan. Kemampuan yaitu kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Yang kedua ada perilaku. Perilaku merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Yang ketiga ada usaha. Usaha adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu ada waktu. Seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau langsung, tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Dan terdapat 4 faktor untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, komitmen. Kemampuan seseorang untuk belajar yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas atau bakat. Yang terakhir itu ada motivasi untuk berbagai informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Nah, selanjutnya yaitu ada peran human capital. Peran human capital yaitu untuk merancang strategi dalam membangun manajemen, mengingatkan loyalitas pekerja, serta menurunkan turnover. Terdapat 2 peran human capital. Di antaranya yaitu yang pertama ada sebagai kunci keunggulan organisasi, dan yang kedua ada hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Nah, tadi kan yang pertama yaitu ada kunci keunggulan organisasi. Nah, jadi kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama, yaitu dari aset perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada aset finansial. Apa sih yang dimaksud dengan aset finansial? Aset finansial adalah kategori aktiva yang tidak terwujud dan terkenal dengan likuiditasnya yang tinggi. Misalnya dalam aset finansial yaitu ada uang tunai dan surat berharga, atau aset disebut juga finansial kapital. Nah, yang kedua itu ada aset fisik. Apa sih yang dimaksud dengan aset fisik? Aset fisik adalah item nilai ekonomi, komersial, atau pertukaran yang memiliki keberadaan material. Contohnya yaitu terdiri atas peralatan gedung, tanah, dan surat berharga. Nah, yang ketiga yaitu aset tidak terwujud. Menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah nomor 17, yang dimaksud dengan aset tidak terwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik, misalnya modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, model intelektual. Selanjutnya di nomor 2 yaitu ada hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu
Kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari suatu mekanisme. Ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu diantaranya yang pertama ada buy atau membeli, yaitu mengganti sumber daya manusia yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Nah, yang kedua yaitu ada build atau membangun, yaitu investasi dilakukan terhadap sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Nah, yang selanjutnya yang ketiga ada borrow atau meminjam, yaitu pembangunan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain pekerja baru. Nah, selanjutnya yaitu ada bunch atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Nah, yang terakhir yaitu ada bind atau mengikat, yaitu mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Nah, selanjutnya yaitu ada transformasi peran divisi sumber daya manusia. Divisi sumber daya manusia merupakan bagian organisasi yang bertugas menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi. Dan ada juga model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran sumber daya manusia yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategis. Dari 2 dimensi ini muncullah peran sumber daya manusia, yakni diantaranya yaitu yang pertama ada strategis partner, yaitu Departemen Sumber Daya Manusia harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Nah, yang kedua yaitu ada administrative expert, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Nah, yang ketiga yaitu ada employee champion. Departemen Sumber Daya Manusia harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Nah, yang keempat yaitu ada change agent. Departemen Sumber Daya Manusia harus dapat menjadi agen perusahaan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu ada perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada kos saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam sumber daya manusia dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Langkah perusahaan mengubah pola pikir, diantaranya yaitu yang pertama ada seberapa besar pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk sumber daya manusia. Yang kedua yaitu bagaimana tingkat return of investment ROI atas investasi tersebut. Yang ketiga, dapatkah dari beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk mendapatkan ROI yang lebih baik. Selain itu, tantangan juga datang dari investor. Jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang sumber daya manusia, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komparatif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada mengidentifikasi human capital. 2 hal yang harus mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital lebih tinggi mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu yang pertama ada commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis, misal kemampuan mengetik, kemampuan komputer. Yang kedua yaitu leverage skill, yaitu pengetahuan yang
Meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Ketiga yaitu ada proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan hak merek.